baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema borong pahala bagi ras terkuat di bumi. Masya Allah. Kebetulan biasa. nih, iya di samping sudah ada salah satu ras terkuat di bumi. Emak-emak. Iya, ada Bunda Tuti. Iya, cantik. Izin ya Bunda, Saskia mau Boleh. langsung tanya. Katanya doa orang berpuasa itu kan makbul. Iya. Tapi. Kenapa? Kapan ya waktu seorang ibu untuk Iya. bisa me time Oh. supaya sebenarnya mau khusyuk berdoa di bulan Ramadan. Masya Allah, baik. Mohon izin Bagus tausiahnya pertanyaannya. ya Aduh, Bunda. baik. Mohon izin guru kami Ustadz Maulana, Ustadz Syam dan para guru-guru kami dimanapun berada. Allah berfirman di dalam surah Al-Mu'min ayat 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Shadaqallahul azim. Bunda, kita repot di bulan Ramadan ini luar biasa. Bunda, kita sibuk di bulan Ramadan ini hebat. Ras terkuat di bumi, dimanapun berada di seluruh dunia, semuanya dari pagi sampai sore tidak ada berhenti kita mengerjakan hal-hal yang penting untuk kehidupan kita, untuk keluarga kita, betul? Kalau di keluarga kita sudah terbiasa, masakannya oleh kita dimasak, baik sahurnya kita sediakan, hebat atau tidak? Hebat banget. Alhamdulillah. Lila. Tapi bagaimana cara kita me time dengan Allah? Apa itu me time? Kita hanya berdua merasakan kenikmatan, berzikir, berdoa kepada Allah khusyuk gitu ya. Kapan? Apakah ada waktu-waktu ketika kita diijabah doa kita? Iya. Pertama menjelang berbuka puasa. Ibu kalau sudah menjelang berbuka puasa, ingat berapa menit lagi nih kita mendengarkan azan waktunya berbuka puasa, berdoa kepada Allah. Itulah saat diijabahnya berdoa. Yang kedua, waktu sahur. Ibu kalau lagi sahur memang kita kadang-kadang ada rasa males. Aduh lagi tidur nyenyak kemudian makan ya. Tetapi disitulah ujiannya kita, maka berdoalah ketika kita lagi sahur. Ketiga, ketika kita mendengarkan azan berkumandang. Zuhur terdengar azan berkumandang, dengarkan adab kita. Kalau sedang ada suara azan jangan ngobrol. Bisa nggak sih semua aktivitas diistirahatkan? Dengarkan adzan dulu, setelah itu berdoa. Dan ketika kita berpuasa, sepanjang hari itulah doa diijabah. Allah berfirman, berdoalah kepadaku kata Allah. Niscaya aku akan mengabulkan semua doa-doa yang hamba panjatkan kepada Allah. Jadi bunda-bunda dimanapun berada, kita harus memanfaatkan di bulan Ramadan ini, perbanyak berdoa kepada Allah. Doa untuk suami, doa untuk anak, doa untuk menantu, doa untuk cucu kita. Betul tidak Bu? Betul. Karena tidak ada satu doa pun yang tidak diijabah. Begitu Kak Sasti. Masya Allah, terima kasih banyak Bunda. Sama-sama. Bunda tepuk tangannya jemaah. Jemaah. Yeay. Kita mau kasih kesempatan lagi nih untuk jemaah yang ada di studio untuk bertanya. Karena kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Yang mau tanya angkat tangannya Bu. Ini tapi paling tinggi kayaknya nih angkat tangannya, izin Ibu. Boleh Ibu ikut ya ke tengah Ibu, silahkan. Iya, mau tanya sama siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Suhaena dari Majelis Hakim Kuntu Mekar, Pandeglang, Banten. Tepuk tangannya dong jamaah. Mau tanya sama siapa Bu? Sama Pak Ustadz Sam. Silahkan. Mangga Ibu Kuntum Mekar. Wih. Kuntum dan Mekar. Kuntum Masya dan Mekar. Allah. Siap. Saya di bulan puasa ini sering ya menghirup aroma-aroma yang menggoda iman ya, pasakan-pasakan. Aroma apa tuh Bu? Aroma pasakan. Aroma Masakannya masakan. sendiri Ustaz. Iya. Kadang-kadang kita menggoda gitu ya. Apakah itu makruh? Dan yang kedua, saya ketika masak kita kan
takut nggak dimakan gitu ya oleh anak dan keluarga. Akhirnya kita cicipi. Apakah itu mencicipi bisa merusak kualitas puasa kita? Itu saja Pak Ustadz. Mohon penjelasannya karena itu sering saya lakukan. Masya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sebentar wabarakatuh. puasa nyicipin masakan. Dan sering Iya, takutnya kalau nggak enak. Dimakan. Iya, boleh kalau silakan. 20 kali nyicipin kenyang juga Bu. Ya udah silakan Ustaz Syam Siap, untuk siap, penjelasannya. siap, siap. Terima Terima kasih kasih Ibu ya. cantik. Silakan Ibu. Ibu Sohena, Masya Allah ini dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Amalan kelima nih, amalan kelima. Jadi masuk amalan ini bagi ras terkuat di bumi untuk borong pahala di bulan Ramadan, yakni menjaga kualitas puasanya. Ustadz, kalau nyicipin makanan tuh mengurangi kualitas puasa enggak? Jawabannya kalau masuk ke dalam ya batal. Tapi kalau lidahnya keluar, lalu dia cicipin itu dan ada hajatnya memang, ada tujuannya. Kenapa dia harus nyicipin makanan? Contoh misalnya, kemarin anak saya yang pertama mau makan, ada bumbu dia suka sekali dari makanan itu. Tapi bumbu ini mirip, satu pedas satu enggak. Maka mau enggak mau ku cicipi dulu, keluarin lidah. Yang mana yang pedas maka tidak dikasih buat anak. Nah ini ada hajat nih. Ibu-ibu juga masak buat buka puasa. Mau mencicipi keluarkan lidahnya. Baru dibuang. Jadi jangan sampai ditelan. Jangan sampai ketelan. Cuma tetap makruh kalau tidak ada tujuan. Kenapa? Karena itu baru cium aromanya aja udah pengen makan tuh. Ya Allah. Jadi kepengen makannya itu yang bisa bikin makruh, akhirnya tidak terjaga kesempurnaan kualitas puasanya. Ya Sini, Bu. Allah. Ya, ya. Apa nih? Cara nih? nyicipin makanan supaya tidak batal. Kamera. lihat kamera, Bu. lewat Lihat depan, Bu. Lidahnya Ibu. Kau usah masih, ya. Kau usah dipegang, Bu. Jangan dimasukin lidahnya. Lidah harus melewati Jangan bibir. dipegang, jangan dipegang, Ya, Bu, jangan dipegang. udah dicicip baru dihapus. Ya, tidak boleh lidahnya itu masuk ke dalam bibir. Batas puasa itu di bibir. Jadi kalau mau nyoba lewatin. Oh gitu, dicatat ya. Masya Allah, terima kasih banyak Ibu. Guru-guru kita boleh tepuk tangannya. Jamaah. Sekarang kita masuk ke segmen curhat dong Ustadz. Iya, kami curhat. Yang mau curhat angkat tangannya Bu. Ini semuanya kayaknya, mau curhat. tapi yang ini kayaknya nih. Nah langsung bangun kan? Izin Ibu Kalau ini cantik. ngapain lagi nih? Nggak nyicipin makanan tiap hari kan? Enggak dong. Silakan Ibu. Perkenalkan, nama saya Siti Komariah dari Majelis Taklim Kuntu Mekar, Pandeglang. Masya Allah, tepuk tangannya dong jamaah. Mau tanya apa Ibu? Silakan. Begini, ya Kak, saya kan punya kenalan. Ya. Dia sering bantu Iya. tanpa diminta. Mhm. Tapi bantuannya itu, pertolongannya itu suka diungkit-ungkit di kemudian hari. Gimana Ya itu? Allah, seperti tidak ikhlas. Ya mungkin Kak, nggak tahu juga ya. Iya nggak tahu ya, nggak boleh seuzon. Astagfirullah, maaf ya. Nah, terus Ibu. Mohon pencerahannya, gimana penjelasannya. cara Mm-mm. menyikapi Mm-mm. ya orang itu gitu. Iya, oh boleh Bunda Tuti dulu kali ya yang menjawab Baik. sesama bunda-bunda. Iya, Bunda, kita kan diperintahkan oleh Allah untuk saling tolong menolong, ya. Kenapa? Karena itu akan menyelamatkan saudara kita. Mhm. Ya, kalau misalkan orang sedang kesusahan, kita bantu. Orang minta tolong, kita bantu. Tetapi kalau misalkan orang itu mengungkit bantuan yang sudah dilakukan kepada kita, lihat dulu porsinya, bantuannya apa sih? Sampai diungkit-ungkit misalkan. Kalau misalkan ibu sakit hati, aduh ya Allah hanya segitu aja, saya sampai diungkit-ungkit sakit hati saya. Nah ibu dibantunya apa? Boleh Bunda tanya. Dalam hal apa? Ya misalkan dalam kesulitan gitu Iya, kan ya. pernah dibantu apa? Boleh izin tahu? Tenaga. Oh bisa, tenaga, iya. materi. Iya, gitu. Masya Allah. Jadi kalau misalkan kita sudah bersodakoh tetapi diungkit-ungkit, hilang pahala sodakohnya. Apalagi menyakitkan, tambah lagi dosa menyakiti hati orang. Nah kalau misalkan bantuannya besar misalkan gitu ya Bu ya, terus menerus tapi ibu lupa berterima kasih, lain lagi konsepnya.
kita harus berterima kasih kepada orang yang telah menolong kita. Mengapa mereka itu mengungkit? Mungkin introspeksi, kita lupa atas bantuan orang lain yang orang lain membantu kita, jadi sakit hati. Kan bahasa itu nggak dibeli, cuman menyapa lah, basa-basi menyapa. Nah, bisa jadi begitu. Tapi kalau misalkan ibunya ikhlas, ridho, ya udah, mudah-mudahan didoakan dapat hidayah. Tapi ya. Ibu ingat kan Bu sama yang ngebantuin Ibu? Ingat. Ingat, Masya Allah. Boleh dong Ustadz Maulana tambahannya izin. Malik bin Dinar pernah menolak sumbangan seorang pemuda. Kata Malik bin Dinar, kamu belum bisa jaga mulutnya, ngomongin. Dan makan makanan orang pelit itu racun. Iya, makan makanan orang dermawan itu obat. Tapi kalau makan makanan orang pelit itu racun. Kenapa? Karena diomongin 1 tahun. Ya Allah, padahal ngasihnya. Jadi gitu. Jadi tidak ada salahnya kita lihat, simpan dulu Bu. Suatu saat dia ngomongin bisa dibalikin. Ya. Oh ya Allah, terima kasih banyak Ustadz Maulana, terima kasih Bunda. Boleh, udah jelas ya Ibu ya? Boleh dong untuk menutup hari ini doa dari Ustadz Syam izin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Allah, di bulan Ramadan ini ya Allah, panjangkan umur ibunda kami ya Allah, panjangkan umurnya emak kami ya Allah. Jikalau sedang sakit sembuh ya Allah. Dan jikalaupun jamaah Islam itu indah yang ibunya sudah meninggal dunia, maka terangkan kuburnya, lapangkan kuburnya, jauhkan dari siksa kuburmu ya Allah. Dan balaslah seluruh kebaikan dari ibu kami ya Allah dengan jannatul firdaus bersama Sayyiduna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa نعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. Begitu pula ayahanda kami ya Allah, istri kami ya Allah, dan anak-anak kami ya Allah. Kumpulkan kami kembali di bulan suci Ramadan tahun depan ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Ustadz Syam, Bunda, Ibu, Ustadz Maulana, jamaah Islam itu dari dimanapun berada. Sekarang saatnya saya Saskia Putri dan segenap tim yang bertugas mohon izin pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala